ternyata bener informasi yang gue dapet. Dia sering ke tempat ini. Makasih ya Mas ya, kamu udah baik sama aku. Udah beliin aku mobil, terus Alah udah, kamu nggak usah pikirin itu ya. Untuk kamu aku akan berikan apa aja. Oke, ya. Mas Fadila! Tari. Siapa kamu? Kamu mau ngerebut suami saya ya? Jangan harap kamu bisa ngerebut suami saya, tahu nggak? Tari. Iya Mas, kamu jangan berani-beraninya ya ngambil suami saya. Kurang ajar kamu, tahu nggak? Mbak, saya di sini cuma diminta untuk nemenin Mas Fadila kok. Jangan banyak ngomong. Tari, cukup. Tari. Mas, Sudah. awas kamu ya! Sudah, ikut aku. Ayo. Awas kamu ya! Sudah. Tari, aku mohon tenang dulu. Tari, sudah, tenang. Dengar aku, tenang. Apa ini maksudnya? Kamu mau nyogok aku? Iya. Kamu boleh pakai kartu ini sesuka kamu. Ya, sudahlah. Aku tahu kamu mau sama aku itu karena harta dan kekayaan aku. Sudah, kamu tenang aja. Meskipun aku punya banyak wanita, tapi harta untuk kamu itu nggak akan berkurang sedikit pun. Oke, deal ya. Pokoknya aku nggak mau perhatian kamu berkurang sedikit pun juga. Kalau sampai perhatian kamu berkurang, aku nggak segan-segan ngomong sama Sel. Jangan, Tari. Aku mohon. Jangan sampai Selvi tahu tentang masalah ini. Ya. Ya. Kamu boleh pakai semaunya, oke? Mau apa lagi kamu kesini? Oh, tenang. Aku di sini cuma mau berbagi informasi sama kamu. Informasi apa? Kamu tahu nggak? Mas Fadila itu ternyata bukan cuma punya kita dalam kehidupannya. Tadi malam aku pergokin dia sama perempuan lain di hotel. Apa? Kamu nggak bohong kan? Bohong? Ngapain aku bohong? Apa untungnya bohong sama kamu? Ya enggak lah. Kamu tau nggak? Menurut informasi yang aku terima juga, ternyata perempuan simpanan itu banyak. Aku sampai nggak bisa ngitung, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Kan kamu sendiri yang bilang sama aku, suatu hari nanti Mas Fadila pasti punya perempuan lain selain kita berdua. Iya kan? Kejadian kan sekarang? Tapi kenapa kamu tidak ada rasa kecewa sedikit pun? Kamu ini bodoh apa lugu sih? Selama dia kasih aku uang, selama dia kasih aku kemewahan, aku nggak peduli dia mau tidur sama perempuan mana kek, di mana kek. Ngapain pusing-pusing? Ya udah cukup ya informasinya. Selamat tidur. Ya? Dari mana, Mas? Kenapa akhir-akhir ini Mas sering pulang malam? Informasi yang aku dapat dari Tari, katanya ada wanita lain yang mengisi kehidupan Mas. Berani kamu memata-matai aku? Hah? Aku nggak mata-matain Mas, tapi Tari sendiri yang datang ke aku dan ceritain semuanya. Jangan pernah ikut campur urusan aku. Aku ini kan istri Mas. Wajar dong rasanya kalau aku ikut campur urusan Mas. Tapi buat aku, kamu tuh nggak jauh beda dengan Tari, Vina, ataupun perempuan-perempuan lain yang bisa aku beli dengan uang. Nih, tar dulu, janji dulu, ya. Kamu harus bisa menyenangin saya. Kamu juga, oke? Nih. Rani, terima kasih ya kamu sudah mau menemui Mas di sini. Sama-sama Mas, Rani juga seneng kok bisa ketemu sama Mas Fadila. Dan kalau malam ini kamu bisa nemenin Mas, Mas mau kasih kamu uang jajan 10 juta. 10 juta? Tapi banyak banget Mas. Anggap saja itu uang untuk biaya kuliah kamu. Dan kalau kamu bisa sering nemenin Mas akan kasih kamu banyak hadiah. Gimana?
Iya Mas, Rani mau kok. Ya, siap Pak. Sasaran saat ini ada di Hotel Nusa Indah, Pak. Baik, Pak. Siap. Ya. Ya. Oh iya, ini uang aku janjikan 10 juta. Makasih ya Mas. Ada apa ini? Pak, apaan ini? Ada apa, Pak? Kami petugas KPK. Kami mencurigai adanya tindak korupsi dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara Fadila. Mana buktinya? Semua bisa diselesaikan di kantor KPK. Untuk itu, silakan saudara Fadila dan saudari ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oh dia, Baik, Pak. Saya mau telepon pengacara saya, Pak. Ayo, ikut. Abdul Fadilah. Tempat tanggal di mana? Di 14 Maret 62. Pekerjaan Anda? Saya pengusaha, Pak. Pemirsa, Fadilah yang selama ini kita duga telah menggelapkan uang, dana, sapi impor, tadi malam ditangkap petugas di sebuah hotel bersama dengan seorang perempuan. Dan menurut pengakuan, perempuan tersebut telah dibayar dengan dana 10 juta rupiah hanya untuk menemani tersangka. Astagfirullahaladzim. Mas Fadilah. Kenapa sih dia nggak pernah mau dengar kata-kata aku? Ya Allah. Terus kalau udah begini gimana? Ya udah nanti gue telepon lagi. Bodoh. Gimana sih ketahuan malah? Kalau dia di penjara, gue dapet duit dari mana? Selamat malam, Bu. Malam? Apa benar saudari tadi? Iya, betul. Saya ada apa ya? Kami mendapat surat perintah untuk menyita rumah dan semua aset yang telah diberikan saudara Fadila. Nggak bisa gitu dong, Pak. Ini rumah saya, Pak. Ya. Maaf, ini sudah prosedur. Sampai semua terbukti kebenarannya. Oh, enggak, Pak. Ini gini. Apa yang jadi masalah suami saya itu masalah dia. Nggak ada hubungannya sama saya dong, Pak. Kami butuh kesaksian Ibu atas aliran dana yang telah diduga korupsi oleh saudara Fadila. Untuk itu, kita meminta kerjasama Ibu. Enggak, Pak. Tolong Bapak pergi. Ibu ikut kami ke kantor aja, Bu, penyelesaiannya. Semuanya biar saya di kantor. Jangan, Pak. Pak, ini rumah saya, Pak. Bapak nggak boleh menyita rumah ini. Rumah ini milik anak saya. Maaf, Pak. Ini sudah jadi putusan pengadilan. Rumah ini harus disita. Selamat siang. Siang, Pak. Pak, sudah Pak, sudah. Apa yang menjadi harta Mas Fadilah itu bukan lagi miliknya. Jadi kita harus ikhlas. Nggak mau. Bapak nggak mau. Udah, nanti juga ada gantinya. Kita harus terima kenyataan ini, Pak. Miskin lagi deh. Cuy, ada raja maling, cuy. Kamu tahu nggak? Semua harta yang kamu kasih udah disita, tahu nggak? Gara-gara kamu. Kamu tahu nggak sih?
Dokter! Aduh! Dokter! Dokter! Apa yang terjadi, dokter? Maaf, Pak. Kami terpaksa mengamputasi dikarenakan kerusakan yang sangat parah. Apa, dokter? Kenapa, dokter? Kenapa dokter lakukan itu? Sabar, Pak. Sekali lagi mohon maaf. Kalau kami tidak melakukan itu, Bapak nyawanya bisa melayang. Lebih baik saya mati! Saya mati, dokter! Tenang, Pak. Tapi, Pak, yang jelas, kita itu sama-sama berbuat curang. Terus, gimana? Apa Bapak tetap mau melaporkan saya ke kantor pusat? Paling kita sama-sama dihukum, tapi malah mungkin Bapak lebih berat. Kamu nggak usah berpura-pura lagi, Tari. Karena kamu sudah di dalam, aku nggak akan biarkan kamu keluar lagi. Mas jangan khawatir. Walaupun kita nggak menikah, kita tetap bisa berhubungan sebagai teman kan? Teman tapi mesra. Biarpun kita cuma berteman, tapi yang penting kita masih bisa berhubungan kan? Janji dulu, ya. Kamu harus bisa menyenangin saya. Kamu juga. Oke? Lebih baik saya mati dong. Suamiku, kamu kenapa, Mas? Astagfirullahaladzim. Pergi, tinggalkan aku. Pergi, pergi, pergi. Jangan coba sentuh anak saya. Dasar tukang selingkuh, tukang korupsi. Kamu sudah sangat menyakiti hati anak saya. Bapak kan sudah bilang, kamu jangan lihat lagi laki-laki ini. Tapi kamu masih tetap ngeyel kamu. Tapi dia suamiku, Pak. Dulu suami kamu. Dulu kamu kan minta cerai sama dia. Sekarang Bapak izinkan kamu cerai sekarang. Apa kamu benar? Aku sudah tak punya apa-apa. Aku bukan laki-laki sekutunya. Jadi mendingan kamu tinggalkan aku. Aku ini orang jahat. Kamu gak pantas untuk mendampingi aku. Tinggalkan aku. Pergi! Pergi, semuanya pergi! Ayo. Aku mencintai kamu, Mas. Saat ini dunia mencacimu. Tapi aku di sini support kamu, Mas. Aku mau dampingi kamu. Aku mencintaimu, Mas. Astagfirullahaladzim. Kamu istighfar, Mas. Kamu istighfar. Aku mencintai kamu. Aku cinta sama kamu. Astagfirullahaladzim. Mas, kenapa, Mas? Mas, kenapa? Mas, astagfirullahaladzim, Mas istighfar, Mas. Istighfar. Kamu kenapa, sayang? Ya Allah, kenapa jadi begini suamiku? Astagfirullahaladzim. Pak Dokter, tolong suamiku, Pak Dokter. Ya Allah.